Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A SMP 16 Malang ingin mempresentasikan topik 6 etika dan profesionalisme guru, bagian demonstrasi kontekstual. Yang beranggotakan yaitu Afifatur Rohmah, Karina Lailatul Permatasari, Reza Eka Saputra, Naimatus Sijamah, Nia Talia Salsabila, dan Yazid Rofiuddin. Jadi pada presentasi kali ini kita akan membahas tentang rencana pengembangan belajar sepanjang hayat. Yang pertama yaitu pengembangan media pembelajaran yang sesuai dengan kemajuan teknologi. Yang pertama, menambah ilmu pada aspek pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan teknologi saat ini, seperti pengembangan media interaktif atau media berbasis teknologi. Kemudian mengetahui pelatihan dan workshop terkait pengembangan dan penggunaan media pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, menyesuaikan pengembangan media pembelajaran sesuai pada materi, minat peserta didik, kesiapan peserta didik, dan motivasi belajar peserta didik. Kemudian yang keempat, penentuan komunitas belajar bagi guru untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang media pembelajaran. Kemudian melakukan pendampingan kepada guru dalam proses pengembangan media pembelajaran yang relevan. Kemudian mendorong penggunaan media sosial yang positif di lingkungan sekolah, seperti penggunaan YouTube atau TikTok sebagai sarana atau sumber belajar. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas pelatihan, workshop, dan program pengembangan kompetensi media pembelajaran lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya itu tentang pengembangan metode pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Yang pertama, mengikuti pelatihan dan workshop yang berfokus pada pengembangan dan penerapan metode pembelajaran yang efektif di dalam kelas. Dan yang kedua, mengadakan program pendidikan atau pelatihan yang memberikan pengetahuan dasar tentang konsep, teori, jenis, serta manfaat dan peran metode pembelajaran dalam meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Dan yang ketiga, menyediakan program pendampingan atau monitoring bagi guru dalam merancang dan mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Dan yang ketiga, berkolaborasi dengan pihak sekolah, instansi pemerintah, atau lembaga terkait untuk mendukung program pengembangan kompetensi guru dalam penguasaan metode pembelajaran. Dan selanjutnya yaitu melaksanakan evaluasi secara berkala untuk mengukur efektivitas metode pembelajaran yang telah dirumuskan, serta merancang perbaikan apabila ada. Dan yang selanjutnya yaitu meningkatkan peserta didik dan orang tua dalam proses evaluasi dan umpan balik untuk meningkatkan efektivitas metode pembelajaran yang terapkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pengembangan asesmen pembelajaran. Pengembangan asesmen pembelajaran yang pertama yaitu mengikuti pelatihan dan workshop terkait teknik-teknik penyusunan asesmen yang efektif, asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Yang kedua yaitu pengembangan asesmen diagnostik berbasis social emotional learning. Yang ketiga yaitu berkolaborasi antar guru untuk saling memberikan ide tentang pengembangan asesmen. Dan yang terakhir yaitu mengadakan workshop berkelanjutan dengan mengundang ahli pengembang asesmen yang efektif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai pengembangan modul ajar berbasis kurikulum Merdeka. Nah, yang pertama yaitu mempelajari jenis-jenis model pembelajaran beserta metodenya secara berkala. Yang kedua, melakukan kolaborasi terkait modul ajar yang sudah dibuat, kemudian membandingkan dan menyatukan pemikiran mengenai bentuk modul ajar yang sesuai. Nah, yang ketiga yaitu mencoba membuat modul ajar secara individu, kemudian berdiskusi secara berkala untuk saling memberi dan menerima saran maupun kritikan. Nah, yang terakhir yaitu berkonsultasi dengan semua tenaga pendidik untuk memaksimalkan dan mengefektifkan hasil penyusunan modul ajar. Selanjutnya, pengembangan modul ajar berbasis kurikulum Merdeka. Poin pertama, mempelajari jenis-jenis model pembelajaran beserta metodenya secara berkala. Yang kedua, melakukan kolaborasi terkait modul ajar yang akan dibuat, kemudian membandingkan dan menyatukan pemikiran mengenai bentuk modul ajar yang sesuai. Yang ketiga,
mencoba membuat modul ajar secara individu, kemudian mendiskusikan secara berkala untuk saling memberi dan menerima saran maupun kritikan. Yang keempat, berkonsultasi dengan sesama tenaga pendidik untuk memaksimalkan dan mengefektifkan hasil penyusunan modul ajar. Selanjutnya, di persamaan pada keempat pengembangan kompetensi, di sini ada 5 persamaan, yaitu yang pertama, mengadakan pelatihan, mengikuti pelatihan dan workshop terkait keterampilan dan pengetahuan dalam bidang masing-masing. Dan yang kedua, membentuk komunitas belajar bagi guru untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan praktik. Yang ketiga, menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung pengembangan kompetensi guru. Yang keempat, memanfaatkan teknologi untuk mendukung kompetensi guru. Dan yang kelima, melakukan evaluasi berkala terhadap program-program yang mereka jalankan untuk menilai efektivitasnya. Quotes yang dapat kita ambil dari rancangan pembelajaran yang tadi, yaitu belajar adalah sebuah proses yang seringkali rasanya berat untuk dijalani. Tidak heran jika banyak orang yang jatuh bangun hingga berurai air mata hanya untuk berjuang menyelesaikan sebuah pembelajaran dari suatu ilmu sampai akhir. Nelson Mandela pernah berkata bahwa belajar adalah hidup itu sendiri. Belajar bukan hanya di bangku sekolah atau kuliah saja, setiap hari dan setiap saat adalah sarana belajarnya manusia. Kami dari kelompok A SMP 16 Malang, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.